Bayangkan sebuah rudal yang bisa meluncur dengan kecepatan lebih dari 2 kali lipat kecepatan suara, melesat rendah di atas ombak laut, lalu tiba-tiba menukik tajam menuju kapal perang musuh. Inilah P-800 Onyx, atau yang di pasar ekspor dikenal sebagai Yahon. Bagi banyak analis militer, rudal ini bukan hanya senjata, melainkan simbol bagaimana Rusia menggabungkan kecepatan, akurasi, dan teknologi mutakhir ke dalam satu sistem persenjataan. Cerita Onyx dimulai jauh sebelum era modern. Pada tahun 1983, di tengah tensi Perang Dingin, lembaga penelitian NPO Mashinostroyenia meluncurkan proyek baru. Misi mereka sederhana tapi ambisius, menggantikan rudal anti kapal lama seperti P-270 Moskit dan P-700 Granit, yang selama beberapa dekade menjadi benteng pertahanan laut Uni Soviet. Dari situlah lahir desain dasar Onyx, rudal supersonik yang kelak menjadi salah satu andalan Rusia hingga hari ini. Kalau kita bicara soal teknologi, Onyx punya sejumlah keunggulan yang membuatnya ditakuti lawan. Pertama, kecepatannya. Rudal ini bisa mencapai Mach 2,5 sampai 2,6, artinya lebih dari 2 kali kecepatan suara. Dengan kecepatan seperti itu, sistem pertahanan lawan akan kesulitan mendeteksi apalagi mencegatnya. Rudal ini bisa diluncurkan dari berbagai platform kapal perang, kapal selam, pesawat tempur, bahkan peluncur darat. Jadi fleksibilitas operasionalnya sangat tinggi. Sistem pemanduannya juga modern. Pada fase awal penerbangan, rudal diarahkan dengan sistem navigasi satelit. Namun, begitu mendekati target, Onyx beralih ke radar aktif. Inilah yang membuatnya punya kemampuan tembak dan lupakan. Setelah diluncurkan, rudal bisa mencari sasarannya sendiri tanpa campur tangan peluncur. Hal ini berarti kapal atau pesawat yang menembakkan rudal bisa langsung menjauh dari zona bahaya, meningkatkan peluang selamat dalam pertempuran. Onyx punya 2 mode penerbangan utama. Ia bisa terbang rendah, hampir menyentuh permukaan laut, dengan jangkauan sekitar 120 km. Mode ini digunakan untuk menghindari radar dan pertahanan lawan. Atau, ia bisa terbang tinggi, lalu menuki ke target di fase akhir, dengan jangkauan yang lebih jauh, mencapai 300 km. Dua pilihan ini memberi fleksibilitas taktis tergantung situasi pertempuran. Soal mesin, Onyx menggunakan kombinasi yang cukup rumit. Saat pertama kali diluncurkan, rudal ini mengandalkan booster roket berbahan bakar padat untuk keluar dari tabung peluncur. Setelah itu, mesin booster dibuang, lalu ramjet berbahan bakar cair mengambil alih. Inilah yang membuat rudal ini mampu mempertahankan kecepatan supersonik sepanjang perjalanan hingga mengenai sasaran. Hulu ledak yang dibawanya juga tidak main-main. Sekitar 250 kg bahan peledak bisa menghancurkan kapal musuh hanya dengan satu hantaman. Beberapa desain bahkan memungkinkan Onyx membawa hulu ledak nuklir, meskipun penggunaannya lebih terbatas pada strategi tertentu. Dengan kecepatan, daya hancur, dan kemampuan manuvernya, tak heran rudal ini jadi salah satu senjata yang paling ditakuti di lautan. Dalam praktiknya, Onyx mulai digunakan Angkatan Laut Rusia sejak awal 2000-an. Rudal ini dipasang di kapal perang, kapal selam, dan sistem pertahanan pantai Bastion. Rusia juga mengekspor sistem ini ke beberapa negara. Suriah, misalnya, sudah mengoperasikan Bastion dengan rudal Onyx untuk memperkuat pertahanan pesisirnya. Dan yang menarik, Onyx juga menjadi dasar bagi pengembangan BrahMos, rudal jelajah supersonik hasil kolaborasi Rusia dan India yang kini termasuk salah satu rudal tercepat di dunia. Tapi kisah Onyx tidak berhenti di teknologi. Rudal ini juga punya peran penting dalam geopolitik modern. Mari kita geser sedikit ke peristiwa terkini, latihan militer besar Zapad 2025, yang digelar Rusia bersama Belarus pada pertengahan September 2025. Latihan ini berlangsung dari tanggal 12 hingga 16 September 2025, di daratan Rusia, Belarus, hingga perairan Laut Baltik dan Laut Barents, wilayah yang sangat dekat dengan Polandia, salah satu pintu gerbang NATO. Secara resmi, tujuan latihan ini adalah meningkatkan koordinasi komandan, menguji kesiapan pasukan, dan memperkuat kerjasama dalam menghadapi skenario ancaman terhadap aliansi negara persatuan, yaitu Rusia dan Belarus. Tahap awal latihan menekankan pertahanan. Namun di tahap selanjutnya, skenario berubah, pemulihan wilayah yang diserang, penghancuran musuh, hingga operasi bersama dengan pasukan dari negara sahabat. Dan disinilah unjuk kekuatan terlihat jelas. Rudal hipersonik Zircon, jet tempur generasi kelima Su-57, bomber Su-34, hingga rudal jelajah Onyx ikut ditampilkan. Bahkan ada simulasi penggunaan senjata nuklir taktis, sebuah pesan politik yang tentu saja langsung dibaca NATO. Dari sisi NATO, reaksi mereka jelas keras.
Polandia menutup perbatasannya dengan Belarus, menyebut latihan ini sebagai provokasi dan ancaman langsung. Perdana Menteri Polandia bahkan mengatakan negara mereka berada di ambang potensi konflik terbuka. Lituania dan Latvia pun menutup sebagian wilayah udara mereka demi keamanan. Sementara itu, NATO memperkuat operasi di Eropa Timur lewat misi bernama Eastern Sentry, sebagai respon terhadap meningkatnya ketegangan. Sekretaris Jenderal NATO menegaskan bahwa latihan ini adalah sinyal kuat dari Rusia yang tidak bisa dianggap remeh. Meski Kremlin berulang kali menegaskan Zapad 2025 bersifat defensif, negara-negara NATO dan sekutunya tetap melihatnya sebagai potensi ancaman nyata. Jika kita tarik benang merah, P-800 Onyx bukan sekadar rudal. Ia adalah representasi dari strategi Rusia, teknologi supersonik yang sulit dihadang, fleksibilitas peluncuran dari berbagai platform, dan kemampuan untuk menekan lawan secara psikologis. Kehadirannya di Zapad 225 hanyalah salah satu contoh bagaimana senjata ini dipakai bukan hanya sebagai alat perang, tapi juga alat diplomasi, bahkan propaganda kekuatan. Dalam dunia modern, di mana konflik regional dan global bisa dipicu oleh satu insiden kecil, keberadaan sistem senjata seperti Onyx memperlihatkan betapa rapuhnya keseimbangan kekuatan maritim. Dan selama teknologi ini terus digunakan, baik di Laut Baltik, Suriah, maupun Asia Selatan lewat Brahmos, P-800 Onyx akan tetap menjadi nama yang menimbulkan rasa waspada, baik di markas NATO maupun di kapal-kapal perang yang berlayar di lautan.